Sangat baik William Barros, Eliano Reinars, dan satu sundulan dari Andrew Yang tanpa kawalan membuat Persib Bandung bisa unggul 1-0 atas Persis Solo. Ya, sebuah skema yang tersusun rapi dan bisa diselesaikan dengan begitu luar biasa oleh Andrew. Auto gemparkan Liga 1. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat jujur dan mantap kayak gini soal hasil laga Persib Bandung lawan Persis Solo hari ini. Bobotoh dipastikan sangat setuju Pol dengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga antara Persis Solo versus Persib Bandung yang berlangsung hari ini memang pantas disebut sebagai salah satu pertandingan paling dinanti di pekan ke-19 Super League 2025-2026. Bukan hanya oleh Bobotoh, tetapi juga oleh para pencinta sepak bola nasional dari berbagai penjuru tanah air. Meski tidak disiarkan langsung oleh Indosiar seperti biasanya, atmosfer laga ini tetap terasa panas dan syarat kepentingan. Hal itu pula yang disoroti oleh pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder, yang secara terbuka mengakui bahwa pertandingan ini memiliki bobot besar, bukan sekadar soal 3 poin. Saya yakin banyak yang menantikan laga ini, bukan hanya Bobotoh, tapi seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Karena hasil pertandingan ini sangat berpengaruh terhadap papan klasemen, ujar Bung Binder dalam ulasannya. Bagi Persib Bandung, laga ini adalah ujian konsistensi. Kemenangan menjadi harga mati demi mengamankan puncak klasemen dan menjaga jarak dari para pesaing. Sementara bagi Persis Solo, hasil positif adalah napas tambahan untuk menjauh dari tekanan zona degradasi. Dua kepentingan yang bertolak belakang inilah yang membuat duel di Stadion Manahan terasa jauh lebih panas dari sekedar selisih peringkat di tabel klasemen. Secara kasat mata, Persib datang sebagai pemuncak klasemen, sementara Persis berkutat di papan bawah. Namun Bung Binder menegaskan, sejak awal ia sudah meyakini bahwa jarak posisi itu bukanlah cerminan mutlak kekuatan di lapangan. Kalau hanya melihat klasemen, mungkin orang mengira Persib akan mudah. Tapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Di lapangan, semua kembali ke taktik, mental, dan kesabaran, ungkapnya. Dan benar saja, sejak menit awal, Persib tidak langsung mendominasi seperti yang dibayangkan banyak orang. Persis Solo tampil disiplin dengan garis pertahanan sangat rendah, rapat, dan terorganisir. Mereka lebih memilih menunggu, menutup ruang, lalu mengandalkan counter-attack cepat untuk mengejutkan lini belakang Maung Bandung. Bung Binder mengapresiasi pendekatan realistis yang diterapkan Persis Solo. Bermain di kandang sendiri dengan tekanan besar dari posisi klasemen, Persis memilih untuk tidak terbuka dan bermain aman. Persis bermain sangat dalam. Mereka sadar posisi mereka di klasemen. 1 poin saja sudah sangat berarti. Jadi wajar kalau mereka bertahan total dan menunggu momen. Jelas Binder. Situasi ini membuat Persib harus bekerja ekstra keras. Aliran bola memang lebih banyak dikuasai tim tamu, tetapi celah nyaris tidak ada. Setiap ruang ditutup, setiap percobaan ditekan, dan setiap pergerakan Persib selalu mendapat pengawalan ketat. Namun disinilah kualitas sebuah tim juara diuji. Menurut Bung Binder, perbedaan terbesar dalam laga ini bukan pada statistik, melainkan cara berpikir dan ketenangan dalam situasi sulit. Tapi ya, seperti kita tahu semua, Persib tetaplah Persib. Mereka punya pelatih cerdas seperti Boyan Hodak dan skuad dengan kualitas yang sangat matang, ujarnya. Alih-alih panik, Persib justru semakin sabar. Mereka tidak memaksakan crossing tanpa arah, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pola permainan diubah, tempo diatur ulang dan rotasi posisi dilakukan untuk menarik keluar blok pertahanan Persis. Bung Binder menilai momen ini menjadi bukti bahwa Persib bukan hanya tim yang berbahaya lewat serangan balik, tetapi juga mampu menyerang secara posisional dan terstruktur. Cara Persib membongkar pertahanan Persis yang sangat rapat itu menunjukkan level mereka. Ini bukan tim yang hanya mengandalkan counter attack, tapi tim yang tahu bagaimana menyerang dengan benar, tegasnya.
Gol kemenangan Persib bukan sekadar hasil dari kualitas individu, tetapi buah dari konsistensi tekanan, kesabaran, dan keyakinan. Bung Binder menyebut banyak tim besar tumbang justru saat menghadapi lawan yang bertahan total, namun Persib mampu melewati ujian itu. Ini soal mental juara. Saat lawan bertahan rapat, tim besar tidak boleh frustasi. Persib tidak terlihat panik, dan itu tanda tim yang siap juara, katanya. Dengan hasil ini, Persib semakin kokoh di puncak klasemen. Jarak poin kembali terjaga, dan tekanan kini beralih ke para pesaing di bawahnya. Bung Binder pun tak ragu memberikan penilaian yang cukup berani. Melihat konsistensi Persib sejauh ini, baik saat melawan tim besar maupun tim papan bawah, ia menyebut peluang Maung Bandung sangat terbuka. Dengan konsistensi seperti ini, saya rasa Persib sudah bisa dikatakan 80% menjadi juara Liga 1 musim ini, ucapnya. Menurutnya bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi stabilitas permainan, kecerdasan pelatih, dan kedalaman skuad yang membuat Persib berada di level berbeda dibanding tim lain musim ini. Bung Binder menutup ulasannya dengan apresiasi tinggi untuk Persib Bandung atas kemenangan penting ini, sembari mengingatkan bahwa konsistensi tetap menjadi kunci hingga akhir musim. Selamat untuk Persib atas hasil hari ini. Kemenangan seperti ini sangat menentukan. Semoga mereka bisa terus konsisten meraih hasil positif sampai akhir musim, tutupnya. Persib kembali membuktikan bahwa mereka bukan hanya pemuncak klasemen di atas kertas, tetapi tim dengan mental juara di lapangan. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sejarah besar kembali ditulis oleh Maung Bandung musim ini. Menurut Anda, apakah Persib sudah pantas disebut calon kuat juara sejak sekarang, atau masih ada kejutan di sisa musim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari berdiskusi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bukan lawan Persis Solo, ini jadwal debut Levin Kurzawa bersama Persib Bandung. Persib Bandung kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Maung Bandung secara resmi mengumumkan kedatangan Levin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain PSG, sekaligus ex-penggawa timnas Prancis. Transfer ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat status dan pengalaman sang pemain yang pernah berkiprah di level tertinggi sepak bola Eropa. Bek kiri 33 tahun tersebut dikontrak hingga akhir musim 2025-2026. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman sekaligus kualitas skuad Persib, baik untuk mempertahankan dominasi di kompetisi domestik Super League maupun menatap ambisi lebih besar di AFC Champions League 2. Manajemen Persib menegaskan bahwa perekrutan Kurzawa bukanlah langkah simbolis semata, melainkan keputusan strategis yang sudah diperhitungkan dengan matang. Persib resmi memperkenalkan Levin Kurzawa sebagai bagian dari Maung Bandung untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Kehadirannya bukan sekadar menambah nama di daftar pemain asing, tetapi menjadi kepingan yang memang dibutuhkan tim saat ini. Bunyi pernyataan resmi Persib. Tak lama setelah diumumkan sebagai rekrutan anyar, Kurzawa langsung bergabung bersama rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu 28/1 WIB. Momen tersebut menjadi penanda awal adaptasi sang pemain dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan lingkungan barunya bersama Persib. Namun, Kurzawa belum langsung digeber dalam latihan intensitas tinggi. Mantan bek kiri PSG itu menjalani menu latihan ringan yang difokuskan pada pemulihan dan peningkatan kebugaran. Tim pelatih tampak berhati-hati agar kondisi fisik sang pemain benar-benar siap sebelum diturunkan dalam pertandingan resmi. Meski sudah terlihat berlatih bersama skuad Maung Bandung, publik harus menahan antusiasme lebih lama.
Kurzawa dipastikan belum akan menjalani debutnya saat Persib melakoni laga tandang melawan Persis Solo di Stadion Manahan Sabtu 31/1 WIB. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Persib Boyan Hodak yang menegaskan pentingnya proses adaptasi dan kesiapan fisik pemain sebelum diturunkan ke lapangan. Kurzawa tidak dibawa karena harus berlatih dan tidak bisa hanya datang lalu bermain. Mereka bisa cedera jika melakukan itu, ujar Boyan Hodak, dikutip dari situs resmi klub. Langkah kehati-hatian ini menunjukkan bahwa Persib tak ingin mengambil resiko besar hanya demi mempercepat debut sang bintang. Fokus utama tim pelatih adalah memastikan Kurzawa berada dalam kondisi terbaik agar kontribusinya maksimal, terutama pada fase krusial kompetisi. Harapan besar pun diarahkan pada laga kandang Persib berikutnya. Kurzawa ditargetkan sudah siap saat Maung Bandung menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 6 Februari malam WIB. Namun, tim pelatih tetap membuka opsi lain jika kondisi fisik sang pemain belum sepenuhnya ideal. Jika belum diturunkan di laga Super League tersebut, Kurzawa hampir pasti diproyeksikan untuk tampil pada ajang internasional. Debutnya bisa saja langsung terjadi di leg pertama babak 16 besar AFC 2 melawan Ratchaburi FC yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Februari mendatang. Dengan jadwal padat dan target besar yang diusung Persib, kehadiran pemain berkelas seperti Levin Kurzawa tentu menjadi harapan baru bagi Bobotoh. Namun kesabaran tampaknya menjadi kunci agar sang pemain benar-benar bisa tampil optimal dan memberi dampak nyata di lapangan. Menurut Anda, apakah keputusan Persib menunda debut Levin Kurzawa sudah tepat demi menjaga kebugaran sang pemain? Atau justru Maung Bandung seharusnya berani langsung menurunkannya di laga besar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Andrew Jung siap tampil maksimal. Persib Bandung bidik poin penuh di markas Persis Solo. Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, menunjukkan tekad kuat jelang laga tandang menghadapi Persis Solo pada pekan ke-19 Super League 2025-2026. Striker asal Prancis itu menegaskan kesiapan dirinya untuk tampil maksimal demi membantu Maung Bandung meraih hasil terbaik dalam laga krusial tersebut. Pertandingan Persis Solo kontra Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 31 Januari 2026. Laga ini diprediksi berjalan sengit, mengingat Persib tengah berjuang menjaga posisi di papan atas klasemen, sementara Persis dikenal selalu tampil agresif saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Andrew Jung mengakui bahwa kemenangan Persib atas PSBS Biak pada pertandingan sebelumnya menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat berarti. Dalam laga tersebut, Persib hanya mampu menang tipis 1-0 melalui pertandingan yang berjalan ketat dan menuntut fokus penuh hingga peluit akhir. Hasil tersebut terasa semakin spesial karena diraih setelah jeda kompetisi yang cukup panjang. Menurut Jung, periode setelah jeda bukanlah fase yang mudah bagi tim manapun. Ritme pertandingan seringkali belum sepenuhnya kembali, dan konsistensi permainan membutuhkan waktu untuk dibangun ulang. Penyerang berusia 27 tahun itu menyadari bahwa adaptasi pasca jeda merupakan tantangan yang nyata. Namun demikian, ia menilai Persib Bandung mampu melewati ujian tersebut dengan cara yang positif, yakni dengan mengamankan kemenangan. Seperti yang dikatakan pelatih, setelah masa jeda memang tidak mudah langsung kembali ke performa terbaik. Tapi kami bisa menang, dan itu yang paling penting, ujar Jung dikutip dari website persib.co.id. Meski kemenangan tersebut memberi modal berharga, Jung menegaskan bahwa Persib tidak ingin larut dalam euforia. Ia dan rekan-rekannya memilih segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya yang tak kalah penting. Laga melawan Persis Solo menjadi perhatian utama. Tim asal kota Bengawan itu dikenal memiliki atmosfer kandang yang kuat di Stadion Manahan, sesuatu yang sudah disadari betul oleh skuad Persib. Persiapan saya selalu sama, yaitu untuk meraih kemenangan. Kami tahu Persis adalah tim yang solid, apalagi bermain di kandang sendiri. Tapi kami datang dengan target jelas, tegasnya. Jung juga menyoroti waktu persiapan yang dimiliki Persib jelang laga tandang ini. Menurutnya, durasi latihan yang cukup ideal dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan, khususnya di sektor penyelesaian akhir.
Pada laga sebelumnya, Persib memang menciptakan sejumlah peluang, namun belum semuanya mampu dimaksimalkan secara optimal. Ia berharap koordinasi antar pemain di lini depan semakin padu, sehingga peluang yang tercipta bisa berbuah gol dan tidak kembali terbuang sia-sia. Efektivitas serangan menjadi salah satu kunci jika Persib ingin membawa pulang poin dari Solo. Bagi Maung Bandung, kemenangan atas Persis Solo memiliki nilai yang sangat krusial. Tambahan 3 poin akan menjaga Persib tetap berada di jalur persaingan papan atas Super League musim ini, sekaligus memperkuat mental tim dalam menghadapi fase-fase penting berikutnya. Menurut Anda, seberapa besar peluang Persib Bandung mencuri kemenangan di Stadion Manahan? Apakah Andrew Jung bisa menjadi pembeda di laga panas ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Tidak masalah tanpa Mark Klok. Boyan Hodak pastikan skuad Persib siap tempur lawan Persis Solo. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan kondisi kebugaran para pemainnya berada dalam situasi yang sangat baik menjelang laga tandang melawan Persis Solo. Duel panas ini akan tersaji pada pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 31 Januari 2026 sore WIB. Jelang pertandingan tersebut, isu kebugaran sempat menjadi perhatian, mengingat Persib baru saja melewati laga ketat melawan PSBS Biak. Namun, Hodak menegaskan bahwa secara umum timnya tidak mengalami kendala berarti. Praktis, hanya Mark Klok yang dipastikan absen akibat cedera, sementara pemain lainnya siap turun ke lapangan. Semuanya berjalan cukup bagus, ujar Boyan Hodak pada konferensi pers jelang laga. Semuanya siap, kecuali Mark Klok yang mungkin tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Semua pemain dalam kondisi siap tempur untuk pertandingan ini. Saya senang semua pemain yang sebelumnya cedera, proses pemulihannya bagus. Mereka siap tampil, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Kondisi tersebut membuat Hodak cukup optimis menatap laga kedua di putaran kedua Super League. Ia menilai timnya menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSBS Biak pada pekan sebelumnya. Kemenangan itu tidak hanya penting dari sisi poin, tetapi juga menjadi bukti bahwa kondisi fisik dan mental pemain terus meningkat. Hodak mengakui bahwa proses pemulihan fisik para pemainnya kini berjalan lebih ideal. Situasi ini membuat Persib semakin percaya diri menghadapi Persis Solo meski harus bermain di kandang lawan yang dikenal memiliki atmosfer kuat. Jadi, situasinya mirip dengan awal musim, ujar Boyan Hodak. Tetapi sekarang saya pikir perlahan dari pertandingan ke pertandingan kami terlihat lebih baik. Awalnya kami memiliki banyak pemain yang cedera, namun mereka mulai pulih. Mereka sempat tidak dalam kondisi 100% di pertandingan pertama putaran kedua, seperti misalnya Andrew Jung. Tetapi sekarang mereka siap semua. Lanjutnya. Meski demikian, Boyan Hodak tetap menaruh kewaspadaan tinggi. Ia menyadari betul bahwa bertanding di Stadion Manahan bukan perkara mudah. Pengalaman masa lalu menjadi pengingat bahwa Persis Solo mampu menyulitkan Persib, bahkan saat Maung Bandung tampil dominan. Di bawah arahan Hodak, Persib pernah menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke Manahan pada 8 Agustus 2023. Kala itu, gol pembuka Ciro Alves harus dibalas dengan 2 gol Ramadan Sananta yang membuat Persib pulang tanpa poin. Tentunya besok bukan laga yang mudah bagi kita, ujar Hodak. Sebelumnya kami kalah 1-2 di sini dan menang tipis di kandang sendiri. Jadi saya akan menatap laga nanti dengan positif, tutupnya. Dengan kondisi fisik pemain yang semakin membaik, Persib Bandung dituntut tampil disiplin, efektif, dan fokus sejak menit awal. Absennya Mark Klok memang menjadi tantangan tersendiri, namun kedalaman skuad yang dimiliki Maung Bandung diharapkan mampu menutup celah tersebut. Menurut Anda, apakah Persib Bandung mampu mengulang hasil positif di Stadion Manahan meski tanpa Mark Klok? Siapa pemain yang bisa menjadi kunci kemenangan di laga ini? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi.